Yeah, wow. Saya mengerti ada yang bertanya, pendeta. Kalau ibadah udah onsite, bagaimana kami yang di luar kota, bagaimana kami yang di luar negeri? Bagaimana kami yang ada di kapal-kapal pesiar atau kapal-kapal barang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah tetap akan disiarkan secara online. Jadi setiap saudara tetap akan diberkati. Kita menyebutnya sebagai hybrid. Karena yang beribadah di gereja akan tetap beribadah di gereja. Dan yang ibadah online akan tetap terlayani dengan lebih dahsyat lagi. Haleluya, yes. Nah, hari ini puji Tuhan, kita sudah selesaikan 33 hal penting tentang penginjilan dari awal Desember 2021 sampai akhir Juli 2022. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita masuk pada serial yang baru, Are You Ready? Dan sekarang kita belajar lagi tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan khusus pembahasan ini kita akan bahas 34 minggu. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kan cuma 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa ada 34 minggu? Karena yang pertama, yaitu bahwa dia mengampuni dosa, saya membaginya dalam 2 part. Part pertama, saya akan membahas tentang dosa-dosa dalam pandangan perjanjian baru, perjanjian lama, bagaimana dia Tuhan mengampuni. Part 2, yang akan kita bahas minggu depan, karena saya nggak bisa selesaikan semua. Saya akan membahas 7 dosa berbahaya yang menguasai bumi di akhir zaman ini. Tetapi ini berita baiknya. Bahwa dia bukan Tuhan yang sekadar membongkar dosa. Tapi dia Tuhan yang mengampuni dosa. Saya mempelajari agama-agama. Dan saya pelajari bahwa setiap agama hanya memerintahkan manusia untuk membereskan dosanya sendiri. Dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan segala kegiatan-kegiatan kerohaniannya. Dan mudah-mudahan dengan segala kegiatannya itu dosanya diampuni. But thank God for Christ. Yeah. Yeeha. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Karena dia bukan hanya memberitahu the seriousness of sin. Dia bukan hanya memberitahu parahnya dosa. Tapi ini kebanggaan saya dalam Kristus. Dia juga menjamin walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkannya putih seperti salju. Haleluya. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat saudara. Pengampunan dosa adalah kepastian. Yes. Ayo. Pengampunan dosa adalah kepastian. Sin is serious. Dosa itu serius. Bos, dosa melempar kita ke neraka, bos. Kalau pengampunan dosa nggak ada kepastian. Pengampunan dosa masih mudah-mudahan. Orang Medan bilang ngeri kali itu. Ngeri kali saudara-saudara. Iya kan? On the other hand, sin is very serious. Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Dosa menyebabkan kita akan ke neraka. Bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 10 tahun, bukan untuk 15 tahun, bukan untuk 50 tahun. Tetapi selama-lamanya. And you mean to tell me the forgiveness, pengampunan, itu masih mudah-mudahan? Can't work like that. Gak bisa begitu, saudara. Pengampunan dosa harus kepastian. Dan untuk itu kita bangga dengan Kristus. Karena firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkannya putih seperti salju. Haleluya. Makanya Yesus berkali-kali berkata,
dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Karena dia Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Orang boleh berkata, Yesus hanya nabi. Orang boleh berkata, Yesus hanya utusan. Orang boleh berkata, Yesus hanya rasul. Tapi izinkan saya menyatakan kepada saudara, agama apapun yang bisa mengampuni dosa hanyalah Tuhan. Dan kita bersyukur. Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus. Mengabarkan dengan pasti, dosamu sudah kuampuni. Makanya Alkitab bilang kalau kamu bertobat dan mengaku dosamu, Allah mengampuni dosamu. Kekristenan punya kepastian masuk surga. Makanya ada banyak orang yang bilang orang Kristen itu konyol banget kayaknya. Dia yakin banget dia pasti masuk surga. Makanya dia hidup dalam dosa. Saudaraku, justru karena kita yakin kita masuk surga, kita tinggalkan dosa. Karena kita tahu dosa merusak saya. Dosa merendahkan saya. Dosa menghancurkan saya. Dosa memisahkan saya dari Kristus. Dan karena saya tahu darah Yesus sudah menyucikan saya, mengampuni dosa saya, membereskan dosa saya. Saya nggak mau main-main dengan dosa. Karena Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Haleluya. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Tawarikh 7 ayat 12-15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepada, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku, ya jelas. Tuhan sendiri bilang bila mana I close, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku, kata Tuhan, melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Berarti ada masa-masanya Tuhan akan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Ada masa-masanya Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi kita. Kata Alkitab, yang dihabisi oleh belalang pelahap, yang ditinggal oleh belalang pelahap, akan dimakan oleh belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pelahap. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan itu sampai habis. Karena Alkitab bilang, aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku, jadi ada masa-masanya Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya. Selanjutnya 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan negeriku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah, saudaraku, Saul sedang menabiskan bait Allah. Dan ketika Saul menaikkan doa untuk pentabisan bait Allah, Tuhan menjawab dengan firm sentence. Menjawab dengan pernyataan yang sangat tegas. Kalaupun aku menutup langit. Kalaupun aku menyuruh belalang pelahap memakan habis hasil bumi. Dan umat yang atasnya namaku disebut berdoa. Mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dan mengampuni dosa mereka. Berarti pengampunan dosa bukan hanya ada di perjanjian baru. Karena He is just the same God. Jangan pernah memisahkan bahwa Allah perjanjian baru beda dengan Allah perjanjian lama. No. Allah perjanjian lama memukul, menghajar. Dan Allah perjanjian baru juga melakukan hal yang sama. Tapi Allah perjanjian lama adalah Allah yang penuh kasih. Dan Allah perjanjian baru juga Allah penuh kasih. Allah perjanjian lama adalah Allah yang meminta pertobatan kita dan kemudian mengampuni dosa kita. Allah perjanjian baru juga melakukan hal yang sama. Karena memang jangan tertipu oleh pemahaman sempit kita sambil berkata, kayaknya Allah perjanjian lama beda sama Allah perjanjian baru. No. Dia tetap Tuhan yang mengampuni dosa. Karena jelas Alkitab berkata apa? Bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatannya. Kita lihat selanjutnya.
Mazmur 103, 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud ngomong sama dirinya sendiri, ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Dia yang mengampuni segala dosamu. Haleluya. Pengampunan dosa bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tapi pengampunan dosa sebuah kepastian di dalam Kristus. Haleluya. Klik. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Amin. Yeah. Dia mengampuni dosa. Itulah Allah yang kita sembah. Bukan hanya Allah yang menuding kita dan berkata kau berdosa, tapi dia memanggil kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Datang kepadamu, bertobat dan aku akan mengampuni dosamu. Klik. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, persoalannya cuma kita mau merendahkan diri nggak? Mau bertobat nggak? Mau mengaku dosa kita nggak? Mau sadar nggak? Mau berbalik nggak dari jalan kita yang jahat? Jika kita mengaku dosa kita, maka ialah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ada banyak orang bodoh tiba-tiba ngomong begini, enak dong jadi Kristen. Berbuat dosa terus minta ampun aja, berbuat dosa minta ampun aja. Artinya kita nggak menyadari arti dosa. Bos, dosa bukan enak bos. Dosa membuat hidup kita dipermalukan bos. Lihat aja orang-orang yang hidupnya selingkuh, kan jadi bahan tertawaan orang. Kok pejabat tapi selingkuh, kok punya jabatan tapi kelakuannya nol besar gitu ya kan. Coba orang yang lakukan hubungan seks sebelum nikah misalnya, enak perbuatan seperti itu. Dosa membuat kita direndahkan. Dosa membuat kita kehilangan self esteem, rasa percaya diri. Dosa membuat hidup kita tertekan. Dosa membuat kita jadi barang mainan setan. Dan dosa membuat hidup kita terus diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Nikmatnya sesaat, tapi penderitaannya dan kehancurannya itu merusak, saudara-saudara. Itulah liciknya iblis. Iblis membuat kita berpikir dosa itu nikmat, tapi sebetulnya yang ada adalah penjajahan dan kesengsaraan. Hanya orang-orang yang otaknya masih belum bertobat, orang-orang yang otaknya masih dipenuhi dengan sampah-sampah dosa, orang-orang yang otaknya masih dipenuhi kekejian, yang sedang berpikir kalau memang orang Kristen itu dosanya bisa diampuni, enak dong jadi orang Kristen kalau begitu. Buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun. Tapi orang yang menyadari artinya pengampunan, dia akan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hidup benar itu memberikan kekuatan, hidup benar menuntun pada mujizat, hidup benar menuntun pada hal-hal yang dahsyat, dan hidup benar akan membuat kita berjalan dengan sukacita dan kebanggaan. Haleluya. Yeah. Klik. Nah, saya pelajari di sini. Kebanggaan utama kita dalam iman percaya kita adalah kesetiaan Allah. Dalam bahasa Ibraninya saya catat H-L Haneeman. H-L Haneeman. Itulah artinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Klik, saya pelajari. Ulangan pasal 7 ayat 9 bilang, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepada dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bukan hanya 1, 2, 3, beribu-ribu keturunan. Artinya tak terbatas. Klik. Ibrani 10 ayat 23, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang setia. 34 minggu ke depan. Tiap minggu saya akan berbicara tentang bukti-bukti kesetiaan Tuhan.
Sehingga meskipun kita dihantam badai, meskipun kita sedang melewati angin ribut, kita tahu bahwa Allah kita adalah Tuhan yang setia. Klik. Bahkan 2 Timotius 2 ayat 13 bilang, jika kita tidak setia, Dia, haleluya, tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya mengerti. Setiap anak Tuhan berhadapan dengan tantangan, pergumulan, masa-masa yang sukar. Tapi ini yang tidak boleh keluar dari hati, pemikiran, dan keyakinan kita bahwa saya menyembah Allah yang setia. Bahkan ketika saya tidak setia, Dia tetap setia. Berarti kesetiaan Tuhan adalah sesuatu yang tak tergoyahkan. Jika engkau setuju sama saya, ketik di live chat saudara. Kesetiaan Tuhan adalah sesuatu yang tak tergoyahkan. Yes. Kesetiaan Tuhan adalah sesuatu yang tak tergoyahkan. Yes. Kesetiaan Tuhan adalah sesuatu yang tak tergoyahkan. Haleluya. Waktu hari ini kita akan angkat cawan dan makan roti dalam pesta perjamuan kudus hari ini. Pastikan ya alam hati kita. Betul tidak semua yang terjadi bisa persis seperti yang saya harapkan. Tapi satu kebanggaan saya, engkau tetap Tuhan adalah Allah yang setia. Karena Dia setia, Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Karena Dia setia, Dia pasti bela kita. Karena Dia setia, saya hanya dapat berserah kepadanya dan mengandalkan Dia saja. Karena Dia setia, saya dapat bersuka cita. Saya tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena Allah yang setia itu pasti akan memberikan kemenangan tepat pada waktunya buat setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Klik. Saya pelajari. Bukti bahwa Dia setia. Yang pertama kita belajar 34 minggu bahkan. Kita akan terus bicara tentang kesetiaan Tuhan. Dan bukti bahwa Dia setia yang pertama ini adalah Dia mengampuni dosa kita. Lalu mungkin saudara bertanya, mengapa mengampuni dosa menjadi bukti utama kesetiaan Tuhan? Yang pertama, karena dosa membuat manusia hidup menderita dan sengsara karena terpisah dari kasih Kristus. Makanya hanya orang-orang bodoh yang berpikiran, enak dong orang Kristen dosanya bisa diampuni. Kalau gitu berdosa minta ampun sama Tuhan. Berdosa hari Minggu datang minta ampun sama Tuhan. Senin sampai Sabtu berdosa lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau telah tertipu setan jika itu pemikiran. Dosa itu gak enak. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara. Dosa itu gak enak. Ya, ketik di live chat saudara. Dosa itu gak enak. Supaya saudara tahu tuh tertanam dalam pikiran saudara. Iblis tuh licik. Dia tanamkan dalam pikiran saudara, dosa itu nikmat, dosa itu nikmat, dosa itu nikmat, dosa itu nikmat. Hari ini bongkar. Oh, ya bongkar. Lagu rohani baru. Ya bongkar. Bongkar pemikiranmu bahwa dosa itu nikmat. Dosa itu menjijikan. Dosa itu merendahkan. Dosa itu gak enak. Dosa itu menghancurkan. Tanam dalam roh, jiwa, dan hati saudara itu. Karena pada dasarnya, dosa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dosa membuat seorang tertekan. Dosa membuat manusia tidak mengerjakan apa yang dia inginkan. Paulus bilang, bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat. Tapi justru apa yang tidak aku kehendaki aku perbuat. Ketika seorang telah dikendalikan oleh dosa, manusia nggak jadi dirinya sendiri, tapi manusia dikendalikan oleh setan dan kuasa kegelapan. Klik. Yang kedua saya pelajari. Bukti bahwa Dia setia adalah Dia mengampuni dosa kita. Mengapa mengampuni dosa menjadi bukti utama kesetiaan Tuhan? Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun dan siapapun. Hanya oleh kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya kita bangga jadi orang Kristen. Karena Christianity is not just only a religion. Karena kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan juga adalah kepastian bahwa dosa kita diampuni. Nggak ada gunanya berdebat soal agama. Karena bagiku adalah agamaku dan bagimu adalah agamamu.
Dan sekarang saya tidak sedang bicara tentang agama, tapi saya sedang bicara tentang kepastian pemberesan dosa. Karena semua agama tahu bahwa dosa akan mengakibatkan kita berakhir di neraka. Mari kita cari solusinya. Kalau memang dengan amal ibadah, perbuatan baik dan kegiatan rohani, saudara yakin bahwa dosamu diampuni, silahkan. Tapi kenyataan tidak ada yang bisa memberi kepastian keyakinan. Saya hanya menawarkan kepada saudara. Di dalam Alkitab yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Orang boleh bilang Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab banyak kesalahan. Biarin kalau sudah mau ngomong begitu. Tapi saya sudah mempelajari Alkitab ini dan tidak dijumpai kesalahan sedikit pun. Pemfitnahnya, penebar hoaxnya, penebar bulinya memang banyak. Tapi saya ulangi sekali lagi. Dalam Alkitab yang di dalamnya tidak dijumpai kesalahan sedikit pun. Alkitab ini berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab ini berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau saudara nggak punya kepastian, saya tawarkan dalam Kristus ada kepastian. Karena memang dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal dan ibadah. Saudara mau nyumbang apapun, sebesar apapun, dan menyumbang siapapun. Dan banyak orang berkata kalau kita menyumbang anak yatim, jiwa kita sampai ke surga. Pertanyaan saya, are you sure? Kalau kita menyumbang janda-janda, duda-duda dalam kesusahan mereka, kita kayaknya bisa masuk surga. Pertanyaan saya, are you sure? Kalau kita menyumbang orang-orang miskin dan anak-anak telantar, kayaknya kita pasti masuk surga. Are you sure? Saya tidak bilang orang Kristen tidak berbuat baik, tidak beramal, tidak menjalankan diakonia. Yang sedang saya mau jelaskan buat siap saudara. Kita berdiakonia, kita beramal, kita menolong orang. Bukan supaya masuk surga. Bukan juga supaya dilihat orang bahwa kita berbuat baik. Tapi sebagai ucapan syukur terima kasih kita. Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan sudah memberi kepastian buat saya. Dengan apakah aku balas kebaikannya dalam hidupku. Kecuali saya menjadi pelaku firman. Bukankah firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku dalam kesusahan, kamu tidak mengunjungi aku. Lalu murid-murid bertanya, kapan kami melihatnya? Ketika kamu melakukannya untuk orang-orang terhina, kamu melakukannya untuk aku. Haleluya. Kita bersyukur. Dari awal gereja kita berdiri. Bahkan sebelum gereja kita berdiri. Waktu kita masih bersama dalam kumpulan yang bernama GL Ministry atau Gilbert Lumoindong Ministry. Ada orang bilang, oh sombong banget pakai nama pribadi. Kenapa enggak Jesus Christ Ministry? Kalau semua namanya Jesus Christ Ministry, repot saudara. Dan kalau kita bikin salah, mempermalukan nama Tuhan. Kenapa namanya GL Ministry, Gilbert Lumoindong Ministry? Karena kalau ada kekurangan, ada kelemahan, saya yang bertanggung jawab. Dan kalau ada kelebihan, pasti bukan karena Gilbert, tapi karena Tuhan Yesus. Iya dong. Kalau pelayanan namanya Yesus Kristus Ministry, ya kan, yang satu Jesus Christ Ministry, ya kan. Nanti yang satu namanya Yesus Kristus, ya. Yang namanya Yeshua Hamashiach. Kalau semua pelayanan ada namanya Tuhan Yesus Ministry kan repot saudara. Kalau bikin salah, orang bilang Tuhan Yesus itu kok pelayanannya begitu. Yesus Kristus Ministry kok pelayanannya begitu. Kalau ini jelas. GL Ministry. Kalau hebat, kalau dahsyat, Tuhan Yesus punya. Tapi kalau ada kekurangan, itu pelayanan Gilbert Lumoindong ada banyak kekurangannya. Saya tanggung jawab untuk itu. Dan setelah itu, di zaman GL Ministry, kita membangun pelayanan, namanya Engkau Berharga. Dan waktu itu orang-orang muda yang bergerak.
Kita membantu mereka yang susah. Kita memberi semangat, kita memberi dorongan, kita memberi bantuan. Kita bekerja sama memberi kursi roda. Kita bekerja sama membantu kaki-kaki palsu dan lain-lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sampai visi Tuhan bergerak. GL Ministry tetap berjalan. Dalam pelayanan-pelayanan penginjilan. Lalu kemudian ini yang kita percaya, Tuhan mau kita membangun gereja. Lalu gereja bernama Glow. Filosofinya Glow itu bersinar. Tapi bukan shine. Kalau shine itu mengejutkan. Tapi Glow itu seperti glow in the dark. Dia selalu hadir. Memberi warna yang menarik. Ada yang bilang, oh Glow itu singkatan. Gilbert Lumoindong overweight. Tetapi itu Glow. Glow Fellowship Center. Kita bukan orang-orang yang merasa diri yang paling hebat. No, kita mau fellowship. Dengan siapapun. Orang berdosa, ke orang terhina, ke orang terbuang. We like to have fellowship. Dengan jemaat fellowship. Gak ada orang benar, orang berdosa, no, fellowship. Kemudian Tuhan gerakan. Pelayanan kita bernama Kamu Hebat. Karena gereja ini percaya akan positive word. Gereja ini percaya bahwa memberi motivasi, memberi dorongan. Karena itu awal dari dibangkitkannya iman. Ada yang bilang, Glow itu gak mengabarkan Injil. Hanya memberikan motivasi. Biarin orang mau ngomong apa. Itu urusan kita sama Tuhan kok. Setiap orang punya visinya sendiri-sendiri. Itulah visi kita. Memberi semangat, memberi dorongan, memberi motivasi. Dan akhirnya mengarahkan pada iman, pada pertobatan, pada keselamatan yang sempurna. Tetapi kalau kita menolong, kita berbuat baik. Itu bukan hanya di zaman medsos sekarang. Orang sekarang kan wah senang supaya dapat diekspos. Kita memang buat kok yang bisa diekspos supaya orang dapat meneladani. Tapi ada begitu banyak yang tidak kita ekspos. Dan kita mulai dulu saudara-saudara. Dari awal-awal berdirinya. Gereja ini waktu masih dalam pelayanan embrionya yang bernama GL Ministry. Waktu itu pelayanannya bernama Engkau Berharga. Nah, sekarang kita lanjutkan menjadi Kamu Hebat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita berbuat baik bukan supaya kita masuk surga. Bukan juga supaya dilihat orang, wow inilah pelayanan yang baik. No, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Jadi ingat. Dia Tuhan yang setia. Dan bukti kesetiaan Tuhan, dia mengampuni dosa kita. Mengapa mengampuni dosa menjadi bukti utama kesetiaan Tuhan? Karena dosa membuat manusia hidup menderita dan sengsara. Karena terpisah dari kasih Kristus. Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun dan siapapun, hanya oleh kesetiaan Tuhan. Dan karena kita sudah diampuni dosanya, kita berbuat baik. Sebagai ucapan syukur kita yang ketiga. Mengapa mengampuni dosa menjadi bukti utama kesetiaan Tuhan? Karena dosa membuat manusia kehilangan kesempatan untuk meraih janji-janji Tuhan. Makanya Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar. Tapi yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Meskipun kita Kristen, meskipun kita beribadah. Meskipun kita percaya pada janji-janji Tuhan, tapi kalau kita hidup dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Alkitab bilang yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu tinggalkan. Jadi jangan kita melayani Tuhan tapi tetap berdosa, tetap berzina. Tetap minum mabuk, tetap judi, tetap ngomongin orang. Lalu kita bingung kenapa Tuhan gak genapi janjinya, karena dosamu. Saya menantang saya nama Gilbert, dosa. Ada banyak gereja sudah tidak berani mengajarkan tentang dosa lagi. Hyper grace. Gereja ini sangat percaya hyper, super, duper grace, saudara. Kita percaya semua anugerah. Tapi justru karena ada anugerah, kita harus berkata tidak pada dosa. Justru karena ada anugerah, kita harus kabarkan bahwa dosa menghancurkan. Tapi anugerah Allah memulihkan. Haleluya. Selanjutnya. Mengapa mengampuni dosa menjadi bukti utama kesetiaan Tuhan? Karena dosa melempar manusia pada kesengsaraan kekal di neraka. Jadi dosa bukan hanya membuat manusia sementara di neraka.
Tetapi terpisah kekal sampai selama-lamanya kata Alkitab. Api yang kekal. Yang tersedia bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Setan gak peduli engkau pelayanan, setan gak peduli engkau bertobat, setan gak peduli engkau dibaptis, setan gak peduli engkau penuh dengan Roh Kudus sejauh engkau masih menyimpan dosa-dosamu. Tuhan mencari, mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dia ampuni, dia sucikan dengan darahnya, dia layakkan kita menjadi warga kerajaan sorga. Tapi Alkitab berkata dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Klik. Makanya Alkitab bilang apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, dosa itu apa sih pendeta? Minggu depan saya akan mengupas tentang 7 dosa yang menguasai dunia di akhir zaman. Tapi hari ini izinkan saya menggali sedikit lebih dalam buat setiap saudara sehingga saudara mengerti apa itu dosa. Saya akan bagi dalam 2, istilah dosa dalam Perjanjian Lama dan istilah dosa dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ada 8 kata, dalam Perjanjian Baru ada 12 kata. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dalam bahasa Ibrani, kata artinya tidak mengenai sasaran atau mengenai tujuan yang lain. Jadi Tuhan suruh A, kita melakukan B, walaupun niatnya benar, tetapi tidak mengenai sasaran. Iya kan? Saya sebetulnya mau meninggalkan rokok pendeta, tapi ya habis gimana ya, semua teman-teman saya merokok. Nah ada banyak orang yang berkata, yang penting niatnya udah baik, ya udah kau dapat pahalanya. Nah, dalam iman Kristen gak bisa begitu. Saya sebetulnya mau ke gereja, tapi di depan gereja ada orang yang ngajak saya nonton bioskop. Jadi saya kata gitu ya kan, saya meleset gitu, dosa. Makanya bukan hanya niat juga harus disertai. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. 2. Dosa dalam Perjanjian Lama juga berarti ra. Apa itu ra? Memiliki arti menghentikan atau menghancurkan. Iya kan? Jadi kita menghentikan semangat orang untuk beribadah. Kita menghancurkan harapan-harapan orang. Hidup kita jadi batu sandungan buat orang. Itu dosa, itu ra, saudara-saudara. Karena kita menghentikan orang dari perbuatan baik. Menghancurkan semangat orang dari memuji dan menyembah Tuhan. Jadi hati-hati. Bukan hanya karena perbuatan kita, tetapi akibat perbuatan kita, itu pun dosa di hadapan Tuhan. Klik. Jadi ingat ya, kata ra, lalu ada pasya. Apa itu pasya? Memiliki arti pemberontakan atau bisa juga dikatakan pelanggaran. Jadi kita udah tahu nih. Tapi kita merasa, ya nggak bisa dong. Masa saya mesti ngalah. Saya kan juga manusia biasa. Saya kan juga ada batasnya. Sabar juga ada batasnya. Itu namanya pasya. Ya. Selanjutnya, ya saya harap sudah bisa ngerti ya penjelasan singkat ini. Karena ini sebetulnya konsumsi sekolah teologi saudara. Ya kan, tapi jemaat kita ini jemaat dalam firman Tuhan kan. Ya kan. Yang selanjutnya awon. Ya kan, awon ini artinya memiliki arti yang mencakup perbuatan salah atau rasa bersalah. Jadi perbuatan salah, jadi kita ngerti firman misalnya ya kan. Lalu perbuatan salah, lalu kemudian mendatangkan rasa bersalah. Ya kan, dan ini adalah dosa. Jadi rasa bersalah itu tuntunan Roh Kudus untuk kita menyadari awon, ya kan? Saya bohong misalnya, saya curang, saya pacaran dengan orang tidak seiman. Lalu ada suara yang bilang nggak seharusnya begini. Kamu udah punya istri, tertarik sama perempuan lain, mengagumi seseorang gitu. Enggak sih, saya nggak berzina, tapi ada rasa gitu, kayaknya ini nggak benar. Itu adalah awon. Itu Roh Kudus menegur kita, ada salah yang kita buat, makanya ada rasa bersalahnya. Selanjutnya yang kelima, syagak. Apa itu syagak? Syagak artinya memiliki arti kesalahan atau melakukan penyimpangan, ya kan? Penyimpangan itu artinya bukan berarti totally enggak gitu ya kan? Jadi kita doa jalan terus ya kan? Tetapi berzina jalan terus. Nah, ini namanya syagak gitu. Karena apa? Penyimpangan.
pangan gitu ya kan. Jadi kita berdoa, tapi sambil berdoa kita penuh hawa nafsu dunia gitu. Kita ke gereja, tapi kita ke gereja karena ada kepentingan lain gitu. Wah, ceweknya cantik-cantik nih. Wah, di gereja ada banyak yang pakai rok mini gitu. Jadi saya senang ke gereja. Gila kali itu. Saya juga bingung kenapa orang ke gereja pakai rok mini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada yang gak beres dalam hati saudara. Iya kan? Kalau ke gereja jangan pakai, kata Alkitab dalam Amsal itu, baju perempuan sundal saudara. Mari kita rapi di hadapan Tuhan. Kan sebentar lagi kita mau ibadah on-site kan, ya kan. Jadi kalau online silahkanlah gitu, atau nggak ada yang lihat, ya kan. Tapi kalau on-site ayo mari. Khususnya Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Orang mau bilang kita kampungan, orang mau bilang kita old style, nggak apa-apa. Tetapi mari kita belajar menghargai hadirat Tuhan dengan berpakaian yang rapi, saudara ya. Selanjutnya, klik. Asyam. Asyam itu memiliki arti berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat di bait Allah atau tabernakel. Ini dosa khusus yang di rumah Tuhan, ya kan. Jadi sambil ibadah gitu ya kan. Lalu kemudian main game sambil ibadah, ya kan. Tiba-tiba kesal sama orang, ya kan. Itu pengen pujiannya itu norak, ya kan. Nah itu segala dosa yang kita lakukan di rumah ibadah, ya kan. Jadi kita udah tahu harus kembalikan perpuluhan milik Tuhan, tapi kita sayang ini saya lagi ada kebutuhan gitu ya kan. Nah kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, lalu harusnya kita memberi persembahan gitu, tapi kita pikir gereja udah kaya gitu ya kan. Jadi kita pokoknya melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan dalam hubungan bait Allah gitu ya kan. Nah ini dia, ini termasuk asyam. Kita melayani tetapi hanya untuk cari duit. Kita melayani hanya untuk dikenal orang. Kita berbuat baik supaya dipuji orang. Kita berbuat baik lalu menghakimi yang lain. Oh saya dong berbuat ini, kamu enggak ya. Masih dosa, masih penuh dengan kikir ya kan. Jadi kita berkompetisi. Nah segala dosa-dosa di bait Allah ini atau tabernakel atau di rumah Tuhan ini termasuk asyam. Selanjutnya saya harap sudah ngerti ya. Yang ketujuh rasya. Rasya memiliki arti kejahatan dan merupakan lawan kata dari kebenaran. Jadi melakukan yang tidak benar, ya kan? Yang benar itu misalnya sabar, lalu kita tidak sabar. Itu namanya rasya, ya kan? Itu dosa yang memiliki arti kejahatan yang merupakan lawan dari kebenaran. Mestinya kita berserah, tapi kita ngotot. Nah itu rasya ya. Selanjutnya yang ke-8, ta'ah. Ta'ah artinya memiliki arti tersesat atau melakukan penyimpangan yang merupakan dosa dilakukan dengan sengaja gitu ya. Jadi kita merasa ada alasannya gitu ya kan. Jadi tersesat gitu dan kita nggak mau cepat balik, nggak mau cepat bertobat. Jadi dosa ini dosa yang kita pikir ya udah tanggung lah. Saya memang orangnya begini ya mau diapain gitu. Nah ini salah satu dosa dengan tingkatan tertinggi yaitu gitu. Dan kalau kita masih nggak mau dengar-dengaran suara Roh Kudus, ini yang namanya menghujat Roh Kudus. Karena apa? Karena kita sudah menutup pintu untuk kesadaran akan pertobatan. Orang-orang kayak gini biasanya orang ta'ah ini, orang yang udah salah tetap ngotot karena udah tersesat, saudara. Nggak mau balik kembali ya. Selanjutnya saya harap kita ngerti. Nah sekarang istilah dosa dalam perjanjian baru saya jelaskan secara cepat sebelum kita terima perjamuan suci. Yang pertama asebes. Asebes memiliki arti tanpa Allah. Makanya Alkitab bilang bahwa di luar Kristus kita binasa. Artinya apapun yang kita jalankan dengan mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, ya kan. Makanya Musa bilang apa? Aku tidak akan berangkat kalau Tuhan tidak menyertai aku. Tanpa Tuhan kita binasa. Asebes ya. Yang kedua yaitu kakos. Kakos artinya memiliki arti tidak baik atau buruk dan terkadang juga memperlihatkan fisik buruk seperti penyakit. Ya, jadi ini juga kita berjumpa dengan orang terus curiga gitu. Ini dosa-dosa yang namanya kakos, saudara. Jadi kita tunjukkan secara lahiriah gitu. Kita nggak suka sama orang, lalu kita memandang rendah orang gitu. Hal-hal yang sifatnya lebih secara tindakan fisik itu namanya kakos, saudara. Selanjutnya yaitu poneros. Apa itu poneros? Memiliki arti dasar sebuah kejahatan yang umumnya menjurus ke kejahatan moral.
Ya kan, perselingkuhan, perzinahan, bohong, itu biasa juga diterjemahkan poneros. Selanjutnya yang keempat, adikia. Adikia memiliki arti tingkah laku yang tidak benar dalam artian yang luas. Ini lebih kepada karakter, saudara, ya kan. Jadi orangnya suka tersinggung, ya kan, nggak bisa mengampuni, gitu. Jadi ini sifat dan karakter itu biasanya adikia. Nah, adikia harus dilepaskan, harus dibebaskan. Jadi kalau saudara-saudara hari-hari ini punya yang sudah tahu, wah ini adikia, ini ikatan belenggu karakter ini. Waktu saudara terima perjamuan suci, pastikan Tuhan membebaskan segala belenggu tersebut ya. Selanjutnya yang kelima, enechos. Enechos itu artinya memiliki arti kesalahan yang umumnya menyatakan orang pelaku kejahatan dihukum mati. Jadi ini seperti membunuh gitu. Jadi kejahatan-kejahatan serius disebutnya enechos. Ini biasanya berhubungan dengan hukum negara. Yang keenam, ya kan, hamartia. Memiliki arti tidak tepat sasaran seperti tadi, ya kan. Jadi saya niatnya baik tapi kemudian terganggu, saya tidak lawan tapi saya terseret, itu namanya hamartia, saudara ya. Lalu yang ketujuh, anomos, sering diartikan dengan sikap durhaka. Dengan arti melanggar hukum dalam arti luas. Jadi ini yang tadi pemberontakan, kedurhakaan, saudara ya. Kita tahu kebenaran tapi kita melawan dengan berbagai alasannya. Namanya anomos. Lalu parabetes memiliki arti pelaku pelanggar hukum atau orang yang berdosa. Nah ini dia. Jadi dia melanggar hukum-hukum Tuhan. Seperti yang tadi juga dalam perjanjian lama. Yang kesembilan, hipokrisis lebih menjurus pada munafik. Muka nabi, pikiran kotor, munafik. Itu namanya hipokrisis ya. Jadi wah kelihatannya pakai jubah-jubah keagamaan tetapi hatinya penuh kebusukan gitu. Dan menutupi kebusukannya dengan keagamaannya. Nah itu hipokrisis ya. Yang ke-10, paraptoma. Memiliki arti pelanggaran yang diperbuat secara sengaja. Jadi kita merasa saya sih tahu salah pendeta tapi ya teman-teman ngajak pendeta. Toh semua orang buat itu gitu. Jadi alasannya karena yang lain buat saya juga dipahamilah gitu. No. Hidup Kristen hidup yang tegas. 11 ya kan. Planao memiliki arti melakukan perbuatan yang menyimpang dengan perbuatan tercela. Nah, biasanya karena menikmati keuntungan tertentu seperti corruption, ya kan, lalu narkoba gitu karena ada kenikmatan di baliknya. Lalu yang ke-12 yang terakhir, agnoien. Berhubungan dengan ibadah yang salah dilakukan dan ditujukan untuk Allah yang lain. Ini lebih kepada penyembahan berhala atau kita melakukan kegiatan ibadah tapi tujuannya hal-hal duniawi, ya kan? Anak-anak muda pergi ke gereja nyari pasangan teman hidup. Loh, ketemu pasangan teman hidup di gereja nggak salah. Tapi kalau kita ke gereja hanya untuk mencari pasangan teman hidup, ini yang keliru. Ya kan? Ada orang yang pelayanan untuk uang. Ini dosa ini nih saudara-saudara yang hari-hari ini banyak sekali agnonien, ya kan? Nah, hari ini berita baiknya 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Saya sudah menjelaskan segala-galanya. Dan berita baiknya adalah 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, kalau kita mengaku dosa kita, ya kan? Dikatakan apa? Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni, menyucikan, dan melepaskan kita dari ikatan belenggu pelanggaran kita. Berarti hari ini kita dapat berkata, yes, aku menyembah Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang setia mengampuni dosaku. Mungkin hari-hari kemarin hidupku tadi rusak oleh dosa. Tetapi darah yang suci yang hari ini aku terima lewat perjamuan suci membebaskan aku dan menjadikan aku pribadi yang berkenan dalam kemuliaannya. Yesus, ku bangga padamu.
Haleluya. 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 Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Sebelum kita terima perjamuan suci, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau hari ini saudara berkata, saya selalu merasa dosa itu nikmat, sehingga saya jatuh lagi. Tapi hari ini saya sadar dosa itu merusak, menghancurkan, merendahkan, mempermalukan hidup saya. Taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa buat saudara. Atau mungkin saudara berkata, kadangkala pikiranku cabul. Kadangkala aku tidak tepat pada sasaran. Kadangkala aku punya 1001 alasan untuk membenarkan diri. Kadangkala aku sudah salah dan ngotot, aku tersesat. Kadangkala aku terseret untuk melakukan yang tidak benar. Padahal suara nuraniku sudah berbicara. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ikatan belenggu apapun yang kau ingin terlepas hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Memilihlah hari ini untuk hidup benar, hidup dalam kesetiaan Tuhan, hidup meninggalkan dosa. Maka kau kagum melihat rahmat-Nya yang sempurna. Kita berdoa, Bapa, lihat setiap tangan anak-anakmu yang diletakkan di dada mereka sebagai tanda pertobatan, penyerahan. Karena selama ini kami tertipu, kami berpikir dosa itu nikmat, dosa itu menyenangkan, dosa itu membahagiakan. Tetapi ternyata tipuan iblis membuat kami sengsara, menderita, dipermalukan dan direndahkan. Serta menuju pada kehancuran. Hari ini kami akan terima perjamuan suci. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Tuhan jamah, dorong kami hari ini untuk menyadari kesetiaan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Lawat dengan kuasa-Mu, lepaskan belenggu dosa. Bahkan kutuk-kutuk kegelapan, kutuk-kutuk setan, kutuk-kutuk nenek moyang yang membelenggu dalam dosa. Kami lepaskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus membebaskan. Bahkan kutuk LGBT, kutuk perzinahan, kutuk penyembahan berhala, kutuk kepalsuan, kebohongan, kemunafikan. Lepas dalam nama Yesus. Arahkan kami untuk hidup takut akan Tuhan dan bersandar pada kemurahan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jamah dengan kuasa-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Sesuatu yang dahsyat Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Meskipun persembahan tidak diwajibkan, tetapi saudara-saudara yang mengerti bahwa kita gak akan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Kita mau berikan yang terbaik. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, mau memberikan korban syukur, korban penginjilan, korban misi, bahkan korban persembahan rutin ibadah gereja biasanya. Pastikan kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan, tapi kita beri secara dewasa, yaitu melalui transfer bank, melalui scan QR, dan kita beri dengan sukacita. Karena syarat memberi ada 2, sukacita dan sukarela. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat hari ini. Kami sungguh mengalami hadirat-Mu yang luar biasa. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Kami mau melengkapi sukacita kami dengan memberi yang terbaik. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, yaitu memberi yang seenaknya dan semaunya. Tapi kami mau memberi yang terbaik, karena kami tahu mereka yang memberi yang terbaik pasti akan diberkati dan tidak pernah akan kekurangan. Dijauhkan dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan berkat yang luar biasa. Bahkan bukan hanya kami, anak cucu kami akan diberkati dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebuah kehormatan besar untuk kami dapat memberi. Bahkan tidak lupa kami mendoakan mereka mengelola persembahan ini sehingga diberi hikmat akal budi sehingga setiap persembahan dapat diarahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk perluasan kerajaan Allah, dan untuk menopang hamba-hamba Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, yeah. Pelayanan buat Tuhan adalah kebanggaan tersendiri buat kita. Kita terus melayani dalam situasi apapun. Karena kita tahu kalau kita masih bisa melayani Tuhan, itulah anugerah terbesar yang dapat kita jalankan dengan sukacita. Haleluya, kita berdoa Bapa. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kami
diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan duduk sehidangan dengan Kristus dalam pesta perjamuan suci. Kami tidak mau sia-sia semuanya, karena apapun yang kami sudah terima dari Tuhan, kami akan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Hidup kami berubah, hidup kami jadi berkat, hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Bahkan berlaku firman Tuhan, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Kami semua dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Kita nggak akan jadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu, dimanapun kita ada, bawalah damai, hadirkan sukacita, kabarkan Injil. Sehingga kasih Kristus boleh nyata. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, hikmat, karunia-karunia, buah-buah roh, akan senantiasa menyertai hidup kita masing-masing mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, yeah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah supaya hidup kita senantiasa dapat menjadi berkat. Haleluya. Saudaraku, saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bersama dengan para pemuji yang luar biasa dan imam-imam musik yang telah memberkati kita, mengingatkan buat saudara, jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Haleluya. Shalom.